Kakak ini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Abangda atas awalnya yang sangat menarik dan pengalaman yang begitu luas. Oke, mari kita mulai PJTD kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abangda dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan tata tertib PJTD. Yang pertama, menghidupkan kamera dan menonaktifkan mikrofon jika tidak perlu. Yang kedua, menggunakan background yang telah disediakan. Yang ketiga, para CKB diharapkan aktif selama berlangsungnya PJTD. Yuk teman-teman nih, yang belum on cam, boleh on cam dulu. Oke, yang pertama kita akan melaksanakan pretest, yaitu selama 5 menit. Untuk operator bisa dikasih linknya, pretest. Oke, untuk teman-teman CKB, silahkan mengisi link pretest selama 5 menit. Ini 10.25 berarti pengisian pretest sampai 10.30. Silahkan teman-teman CKB.
Baik teman-teman, untuk pengisian pretest, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Baik, untuk teman-teman CKB semua, waktu pengisian pretest sudah habis. Nanti akan dilanjutkan pengisian post-test untuk terakhir. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu penyampaian CV pemateri, tapi sebelumnya on cam dulu yuk teman-teman CKB semua. Kita kan juga mau kenal nih sama Abang dan pemateri, juga mau kenal-kenal nih sama muka-muka para teman CKB. Yuk on cam yuk. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan CV dari pemateri kita, yaitu Abang Dadani. Jadi CV dari Abang Da adalah bekerja sebagai dosen di 3 universitas, yaitu dosen di Universitas Prima Indonesia, dosen di Universitas Medan Area, dan yang terakhir itu ada dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif. Pengalaman organisasi beliau, yang pertama yaitu Personal Kreatif Unimed, yang mana jabatan terakhir beliau adalah sebagai staf Litbang. Kedua itu pendiri komunitas penulis anak karya kampus atau Kompak. Yang ketiga, delegasi Indonesia dalam temu penyair se-Asia Tenggara, yaitu pada tahun 2018. Dan yang terakhir, beliau memiliki buku, yaitu yang berjudul 99 Rahim Perempuan. Banyak sekali ya pengalaman beliau. Beliau juga sudah memiliki terbitan buku, yang mana judul bukunya itu 99 Rahim Perempuan. Nanti teman-teman bisa dibaca ya bukunya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk, yaitu penyampaian materi mengenai tentang artikel dan opini. Kepada Abang Da, kami persilahkan. Oke, iya. Ya, CV-nya saya kirimkan yang singkat aja, ya. Nanti kalau panjang-panjang capek itu. Moderatornya bacain ya. Mungkin kalau bicara yang lain buatnya sampai 1 halaman penuh gitu ya kan, ya. Udah ya, saya buat yang simpel-simpel aja, we. Tapi kalau pengalaman organisasi banyak ya, we ya. HMJ misalkan contoh, saya juga mendirikan HMJ Bahasa Indonesia Sumatera Utara, ya. Dan kalau komunitas banyak sekali yang sudah saya dirikan, ya. Tapi nggak saya cantumkan semua, nanti kalian ujung-ujungnya ya kan, sok pamer kali ya Bang ini, jijik kali aku nengoknya gitu ya. Ya.
Jadi sebelum kalian mual-mual, lebih bagus saya buat CV-nya singkat, padat, tepat gitu kan. Itu aja udah sok narsis sekali, we. Udah 4 we yang kupamerkan, we, ya kan. Ya. Baik, teman-teman ya. Kita materinya itu terkait dengan opini dan artikel. Teman-teman pasti sudah mikir nih, ya kan. Udah sering lah, itu udah umum itu teman-teman ya. Simpelnya gini, ya. Coba bedakan ini ya, saya panggil satu orang nih, Kak Apo ya kan. Baru ngasih materi udah ngasih penderitaan ya. Memang gitu kelakuan saya, weh. Jadi harap dimaklumi ya. Ya, ini ada Aisyah nih ya kan, Aisyah ya kan, istri Rasulullah ya, ya. Jadi Aisyah selaku istri Rasulullah ya, silakan saya panggil. Ya, adakah Anda? Yuk Aisyah. Aisyah, ku jatuh cinta. Ya. Halo Aisyah. 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 Ini mana orangnya, we? Aisyah. Waduh, ini Aisyahnya lagi ini, we, lagi cuci piring, we, ya. Oke. Lagi ngurusi anak juga, we, ya. Baik, sekarang kita panggilkan yang belum beranak, ya. Oke, ada Yuli. Halo Kak Yuli. Yuli, ya. Yuli. Yul. Bang, kenapa lah Bang belum ngasih materi udah manggil-manggil ya kan? Ya. Enggak, we, aku enggak PDKT, we. Tenang aja, we. Aku udah punya istri, we. Belum lihat nambah, we, ya. Karena belum ada kesempatan sih. Ya. Jadi lanjut ya. Tadi ada si Yuli, we. Yul. Yuli. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Yuli. Yul. Oke, Yuli juga lagi saya berdoa semoga amal ibadah diamnya diterima di situ Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi kita sekarang akan panggil yang ketiga, ya. Ya. Semoga juga belum memiliki suami, ya. Yohana, ayo Yohana. Yohana, horor kali kah dipanggil sama kue? Ya ampun. Yohana. Iya, Bang. Oh ada ya, oh, ini dia. Berani dia, we, ya kan. Nah, gitu Yohana, ya kan. Takut kali dipanggil dari tadi. Yohana, asalnya dari mana? Daerah mana, Yohana? Dari Pematang Siantar, Bang. Oh, Pematang Siantar. Jurusannya apa? Ada. Administrasi, pendidikan. Iya, Bang. Oh iya, ya kan. Mic-nya dinyalakan aja, tenang aja ya kan. Ya. Mic-nya dinyalakan aja. Jadi kalau tadi kan dibilang ya kan, kalau dikasih kesempatan bicara, mic-nya dinyalakan aja. Tenang aja, kamu nggak akan kena kutuk sama kakak-kakakmu. Tenang aja lah ya. Ya. Sekarang berikan kesempatan untuk menyampaikan suara emasmu gitu ya. Ya. Kalau nggak ada suara emas, suara tembaga, suara perak juga boleh ya. Oke. Jadi untuk ini, Yohana pernah mendengar ya, tahu atau mendengar ya opini atau artikel gitu. Pernah nggak mendengar kata-kata ini? Pernah, Bang. Pernah. Dalam pandanganmu ya, ilmu pengawuran aja lah ya kan, nggak usah pakai teori-teori menurut si Pak Ijo ya kan, opini adalah begini-begini, nggak usah ya. Menurut pendapat kamu aja, udah ilmu pengawuran pun aku ikhlas ya. Kira-kira opini itu apa? Artikel itu apa? Kira-kira? Kalau menurut saya, opini itu, Bang, hayalan dari seseorang gitu, Bang. Oke, hayalan dari seseorang. Oke, terus kalau artikel? Artikel tulisan seseorang gitu, Bang. Oke, tulisan seseorang. Oke ya. Kalau opini itu hayalan, dihayalkan gitu ya. Kalau artikel itu tulisan ya, dituliskan gitu. Oke Iya, ya. Bang. Oke. Saya kunci jawabannya ya. Ya. Nah, kira-kira itu tadi pendapat dari Yohana ya kan? Nggak saya makan kan, we ya? Saya nanya kan, we kan? Ya. Udah, sekarang anak CKB baru. Ayo, siapa yang punya pandangan yang berbeda? Ayo, sebelum kita masuk materi. Ayo. Ada yang mau berikan pendapat? Oke, siapa? Silakan. Siapa itu namanya? Ayu Salsabila. Oh, Ayu. Oke, silakan. Ayo. Sebelumnya saya izin off-cam ya. Menurut saya, artikel itu merupakan karya tulis ilmiah. Sedangkan opini itu merupakan karya tulis yang berisi tentang pemikiran kita. Gitu, Bang. Oke, kamu dari mana asalnya, Ayu? Dari Medan, Bang. Medan. Oke, jurusannya? Sastra Indonesia.
Oke, kedengaran suara saya kakak cinta, kakak cinta, kakak Lucinta atau kakak cinta Maulida? Tadi enggak, Bang. Oh ya, kakak itu jurusannya sastra Indonesia atau sastra apa? Saya jurusan sastra Indonesia, Bang. Oh, sastra Indonesia, oke ya, oke sastra Indonesia. Ya, oke baik, ya. Itu pendapat dari kakak Ayu ya, yang paling Ayu pokoknya walaupun udah tua tetap Ayu dia ya. Nah, simpelnya gini teman-teman ya. Sekarang saya buat sebuah analogi sederhana ya. Berikut ini mana yang merupakan opini, mana yang merupakan fakta, ya. Ya, saya ulangi, berikut ini mana yang merupakan opini dan mana yang merupakan opini dan fakta ya teman-teman ya. Atau dikaitkan dengan artikel ya. Kalau seandainya dalam contoh sederhana ya kan. Dan di antara dua kalimat ini mana yang merupakan kalimat opini yang memang sifatnya adalah opini dan yang kedua adalah artikel yang berdasarkan dari fakta ya. Ya, saya akan menyebut contohnya seperti ini ya. Audrey butar-butar cantik itu kalimat satu. Kalimat yang kedua, Audrey butar-butar ya kan itu menyusui dan melahirkan. Oke, silakan. Mana yang merupakan opini dan mana yang merupakan artikel kira-kira atau fakta? Izin menjawab. Silakan. Siapa itu? Saya Yoga Bayramsyah. Oke, Yoga. Kira-kira dari dua kalimat tadi mana yang opini, mana yang fakta atau artikel? Yuk. Yang opini itu Audrey, yang opini itu pernyataan yang pertama dan yang artikel itu pernyataan yang kedua, Bang. Kenapa gitu? Karena kan secara garis besar arti opini itu kan pendapat kita nih, pendapat orang lain yang belum tentu kebenarannya begitu. Nah, sementara kan pernyataan pertama tadi menyatakan Audrey cantik itu melalui sudut pandang si penulis begitu, melalui pendapatnya. Sementara Audrey menyusu dan melahirkan, mengapa dikatakan artikel itu diperkuat dengan fakta bahwasanya dia mengerjakan sesuatu yang benar-benar hal itu terjadi gitu, Bang. Tidak hanya dari sudut pandang si penulis, tapi dari sudut pandang yang melihatnya bahwasanya itu benar-benar fakta yang merupakan arti dari artikel itu. Artikel merupakan karya tulis yang diangkat berdasarkan fakta dan terbukti kebenarannya begitu, Bang. Terima kasih. Oke, iya. Nah, sudah paham ya secara perspektif teman-teman bahwasanya ya tadi Audrey cantik ya. Cantik itu relatif teman-teman. Cantik dalam perspektif si A berbeda dengan cantik dalam perspektif si B gitu ya. Nah, karena apa? Karena ada yang bilang mengatakan cantik itu bukan karena fisik tetapi karena hati kan gitu ya. Ada orang yang menurut orang lain cantik, menurut kita biasa aja. Karena apa? Karena kita tidak mencintai dia dan kita tidak menyukai dia gitu ya. Nah, tetapi kalau menyusui dan melahirkan itu kodrat namanya, kodrat dan itu fakta. Seorang perempuan itu memang menyusui dan melahirkan ya. Nah, berarti apa? Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwasanya ketika kita menulis sebuah opini ya, kita boleh menyampaikan argumentasi pribadi kita ya. Sedangkan ketika artikel kita harus mendasarkan pada data dan fakta yang ada. Nah, apakah kemudian di dalam opini itu tadi kita boleh ada menyampaikan data? Silakan. Tapi proporsi teman-teman ya, proporsi. Ya, proporsi itu berarti adalah berapa jumlah persentase fakta yang kita kemukakan. Nah, kalau cenderungnya opini itu lebih banyak itu gagasan kita, konsep kita. Contoh nih, ya kan? Pembangunan ibu kota negara, misalkan kita berbicara tentang konsep pembangunan ibu kota negara. Ketika dalam konsep opini, maka kita akan memberikan argumentasi terkait dengan ya dampak setelah adanya pembangunan ibu kota negara di Kalimantan. Dampaknya apa? Contoh, terbukanya lapangan pekerjaan, ya kan? Kemudian yang kedua, misalkan ya mengurangi kepadatan jumlah penduduk, misalkan. Yang ketiga, misalkan lagi ya adanya tidak lagi Jawa sentris dan lain sebagainya. Argumentasi sudah sampaikan misalkan ya. Nah, tetapi kenyataannya itu kan belum terwujud, itu masih gagasan. Itu masih ide. Ya. Kebenaran kita nggak tahu. Jadi itu hanya sebatas bahwasanya ketika itu nanti terjadi, barangkali akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, konsep. Tetapi kalau ya
kalau artikel kita harus berdasarkan pada data dan fakta. Contohnya pembangunan ibu kota menelan biaya 1,7 triliun misalkan atau 2,7 triliun. Dan itu akan mengurangi APBN negara. Padahal di masa pandemi sekarang ini dengan jumlah korban sekian, apabila dana itu dialokasikan untuk mengatasi pandemi, ya, nah misalkan ya, itu akan jelas berdampak untuk peningkatan kesehatan warga negara Indonesia. Itu fakta teman-teman, ya, fakta, real. Nah, sedangkan yang tadi, yang pertama tadi, kita masih berbasis wacana, andai-andai itu terjadi, nah, sama halnya kan, andai saya menikah dengan si Cinta, maka Cinta akan saya bangunkan sebuah rumah. Saya akan membawanya jalan-jalan. Saya akan membahagiakannya seumur hidup, ya. Kemudian baru 6 bulan nikah, tiba-tiba ada masalah, ya kan, ujung-ujungnya cerai. Kan ngajak gaduh, ya kan. Jamba aja itu ujungnya, kan gitu ya. Nah, jadi konsep itu harus kalian sadari, itu penekanannya. Nah, oke, sampai di sini dulu. Udah paham ya konsep mengenai artikel dan opini? Sebelum saya lanjut ke berikutnya, ada yang kira-kira tidak dipahami dari penjelasan sekilas tadi? Kalau ada, boleh langsung tanya, ya. Saya modelnya kayak gitu loh. Saya modelnya kita interaktif aja gitu kan, nggak harus menunggu sampai dengan akhir ya kan. Baiklah teman-teman, sekarang kita buka sesi pertanyaan, nggak usah langsung kita main bantu-bantuan, ya. Ayo silakan, ada yang buat kalian nggak sur, iya. Pemateri barbar kali ya, ya. Nah tadi kalau saya pertama-tama itu pakai bahasa yang halus-halus gitu ya. Tapi kalau saya nyampaikan materi biasa barbar ya. Nah, ada W yang kurang jelas W. Ayo, ada? Ya. Sudah jelas, teman-teman, terutama CKB nih ya, sudah jelas. Ayo. Ini saya jadi bingung, W. Jelas atau enggak nih, W? Ya kalau kalian mengheningkan cipta, saya berdoa, semoga amal ibadah diamnya diterima di Tuhan Yang Maha Esa, ya saya bingung ya. Oke, jelas dari Ayu. Ya, oke. Saya kunci ya. Nah, baik, kita sudah tahu opini dan artikel nih, ya, secara harafiah ya, secara definisi atau secara penjabaran lebih mudahnya. Saya nggak akan menjejali kalian dengan teori menurut pakar ini, nggak nyampe nanti takutnya gitu ya. Dibuat materinya keren-keren, tapi nggak nyampe ke kalian sama aja pedowai, gitu ya. Baik, berikutnya adalah ya, bagaimana cara kita dalam menuliskan opini kan gitu. Yang pertama itu teman-teman, kita harus bisa memilih sudut pandang yang baik, ya, sudut pandang atau angel. Sering disebutnya dengan angle ya. Ya, tulisannya angle ya, bukan angel ya. Tulisannya angle. Jadi sudut pandang. Misalkan contoh nih ya, demonstrasi. Jadi kalau kalian membuat judulnya ya kan, dampak demonstrasi terhadap perkembangan mahasiswa ya kan. Nah, itu judulnya keren sih gitu. Tapi coba kalian buat dengan sudut pandang berbeda. Misalkan contoh nih, ya kan, kalian buat judul kan, misalkan ya, demonstrasi syariah misalkan, pasti beda konsepnya. Itu menjadi sesuatu yang menarik gitu, bahwasanya bagaimana konsep demonstrasi yang syariah. Ya. Jadi kita memunculkan sebuah paradigma baru, kita memunculkan sebuah sudut pandang baru. Kenapa? Ya, media cenderung dia menyukai judul-judul yang sifatnya itu bisa provokatif, bisa juga menarik, ya kan, bisa juga memberikan wawasan yang baru, paradigma yang baru. Gitu. Nah, kalau kalian membuat judulnya hanya yang umum, itu sudah banyak ya pasaran gitu. Maka harus memilih judul yang paling menarik tadi. Maka pilihlah ya. Bagaimana caranya ya kalian tentukan judulnya, bagaimana konsep membuat judulnya itu yang menarik. Ya. Ada sebuah pernyataan ya, pintu masuk sebuah cerita adalah sebuah judul gitu. Kadang kita beli novel, kita baca berita, itu karena tertarik judulnya. Walaupun kemudian isinya sampah ya. Nih contoh-contoh sederhana nih teman-teman. Ada nggak yang pernah baca artikel ya kan? Ya, contoh nih ya, baca artikel atau baca artikel di sebuah website. Nah, masih ingat dengan Cinta Maulode Asbi, ya kan? Inilah yang terjadi 3 tahun kemudian. Pernah sering kayak gitu? Ada yang pernah baca-baca setipe judul seperti itu? Pernah, Abang. Teman-teman. Ya. Siapa ini namanya? Siapa ini? Campur. Siti. Siti ya, Mas Sarah ya. Pernah ya, Mas Sarah ya? Nah, jadi ya, masih ingat dengan Cinta Maulode Asbi ya kan? Ini yang terjadi 3 tahun kemudian gitu ya kan? Atau ya kan? Ya.
Apa misalkan contoh ya kan, 7 hal ini dialami oleh Masyawarah. Nomor 6 paling menakjubkan gitu ya. Pernah? Ya. Nah, ya. Begitu kita klik ya kan, kita klik apa isinya ya kan? Ya, setia sampai mati dengan satu suami. Ya udah umum gitu ya kan? Ya. Pernah ya teman-teman? Jadi kita ngeklik berita itu bukan karena isi beritanya tapi karena judulnya kan. Begitu udah dibaca teman-teman kan, baru kalian bilang ya kan, kimak kali buat judulnya aja yang keren, isinya sampah ya kan. Ya. Nah itu, jadi kenapa ya? Enggak itu tadi teman-teman. Terutama untuk media online. Ya. Jadi kalau kalian mau membuat judul di majalah kreatif supaya orang banyak klik, ya, kayak gitu judulnya. Karena apa? Itu yang lagi banyak diminati oleh orang-orang, terutama orang yang suka kepo. Ya. Ya, kalau Anda suka kepo, kalian akan mengklik berita-berita yang seperti itu tadi, ya. Nah, kenapa? Ya karena dalam perspektif kita, rasa ingin tahu kita itu besar ya. Apa sih rupanya nomor 3-nya, gitu ya. Kita terpancing untuk pengen tahu nomor 3-nya. Ya. Padahal ketika klik ya biasa aja. Nah, itu namanya sudut pandang. Jadi ketika kita memilih judul, terutama untuk media online, saya ulangi untuk media online, beda dengan untuk media cetak ya teman-teman, beda lagi. Ya. Jadi kalau kalian tulis berita di media online, terutama tips misalkan ya, tips, kemudian ulasan terhadap sesuatu, nah silakan gitu. Banyak sekali berita-berita yang seperti itu. Oke ya, saya akan jelaskan lagi ya. Jadi sudut pandang itu penting teman-teman. Bentar ya teman-teman ya. Bisakah? Saya sebentar ya teman-teman ya, saya sambil mau buka materi bentar ya. Saya sudah menyiapkan juga, ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan sama kalian. Ya. Saya nggak membuat PPT, nggak buat PPT. Supaya kalian tuh mau jadi apa yang penting kita pahami ketika kita bidang atau masuk ya. Jadi ketika kita akan menulis sebuah opini, yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu duduk masalah yang mau kita angkat itu apa. Misalnya contoh kalian ingin mengangkat corona kalian angkat dari sudut pandang apa nih? Apakah dari segi sudut pandang kelalaian dari pemerintah? Apakah kita akan sudut pandangnya dari segi dampak corona ya? Atau yang ketiga dampak pendidikan, dampak corona terhadap pendidikan, kan banyak perspektif. Nah, kalian pilih dulu yang paling kalian kuasai. Jangan memaksakan menukil yang tidak kalian kuasai karena hasilnya juga nggak akan matang, teman-teman. Ya, hasilnya juga nggak akan matang. Betul kita bisa mencari referensi, tetapi karena memang kemudian kita itu buta terhadap hal itu, akhirnya kita akan bisa salah dalam penulisannya. Ingat, dalam kaidah jurnalistik ada namanya kode etik jurnalistik. Kita dituntut untuk menyampaikan kebenaran, membuat sebuah opini atau artikel, ya kita menyimpang dari kebenaran. Sekalipun itu hanya opini, tapi tetap harus ada pertanggungjawabannya. Jadi ketika kita membuat sebuah opini, itu kita harus menguasai materi yang akan kita tuliskan itu sendiri. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua adalah ide atau gagasan. Ya teman, kalau kita mengangkat judulnya itu adalah ya data mengenai korban corona, itu sudah banyak berseliweran di media masing. Corona itu sebenarnya kebanyakan meninggal itu kan karena penyakit penyerta, bukan murni betul-betul corona, ya. Maka kita bisa membuat perbandingannya. Sebenarnya tingkat kematian corona ini jangan-jangan bukan karena coronanya, tapi justru karena penyakit lainnya. Kalau seandainya corona itu penyakit yang berbahaya, kenapa kita bisa isolasi mandiri selama 14 hari kemudian bisa sembuh sendiri? Nah,
Ini kan bisa kalian angkat gitu. Jadi sudut pandangnya, ide gagasan kita itu menarik gitu. Kemudian yang ketiga adalah argumentasi terhadap gagasan. Nah, jadi ketika kalian ya menulis, terutama opini ya, argumentasi itu Anda harus kuat. Kalau kalian misalkan pro terhadap sebuah permasalahan, maka kalian harus menguatkan pendapat tersebut. Kalaupun kontra, juga berikan penguatan terhadap pendapat tersebut. Gitu. Nah, jadi argumentasi itu berarti adalah cara pandang kalian. Bagaimana kalian mengambil ya strategi atau mengambil teknik atau mengambil metode untuk menjabarkan topik yang tadi sudah kalian pilih tadi. Argumentasi itu biasanya kita buat dulu per poin sebelum kita kembangkan. Nah, satu yang penting, kalau membuat artikel, jangan dia hanya poin ya teman-teman. Contohnya begini, ya. Ada 3 cara untuk meningkatkan minat baca. Nah, 1, ya kan, misalkan ya, rajin membaca. 2, ya kan, bacalah buku yang Anda sukai. 3, bersemangatlah saat membaca. Nggak bisa gitu, nggak boleh. Jadi kalau kalian menulis opini atau artikel, ya kalian buat, ya kan. Ada 3 hal ya yang dapat meningkatkan minat baca. Pertama, kalian sebutkan lah misalkan ya kan, bacalah buku yang Anda sukai. Baru kalian berikan penjelasan ya. Nah, bacalah buku yang Anda sukai. Jadi dia jangan berbentuk angka. Saya ulangi, ketika kalian menulis artikel atau opini, jangan berbentuk angka. Tapi buat pertama, kedua, ketiga, dan bacalah buku yang ada kan ya. Dengan membaca buku yang kita sukai, ya kan, setidaknya kita memiliki motivasi untuk membaca. Barangkali dari informasi dari buku yang kita baca tadi, kita mendapatkan informasi baru sehingga kita akan tertarik untuk membaca buku yang lain. Dengan demikian kita sudah menimbulkan syahwat dalam bidang membaca buku, misalkan gitu. Nah, jadi dengan begitu akhirnya kita mencoba untuk menarasikan setiap poin-poin tadi, teman-teman. Jadi tolong nanti kalau kalian buat artikel jangan modelnya 1, 2, dan 3. Kecuali tips. Contohnya ya kan, 1, contohnya ya, cara membuat semur ayam, ya kan. 1, panaskan misalkan ya kan. Panaskan bawang dan lain sebagainya, atau panaskan minyak, kemudian kedua apa, itu boleh. Tetapi kalau untuk artikel yang sifatnya mengangkat sebuah berita atau mengangkat sebuah topik ya terkait dengan permasalahan yang di luar tips, itu harus dalam bentuk uraian. Uraiannya jangan dibuat modelnya adalah angka 1, 2, dan 3, tetapi pertama, kedua, ketiga baru berikan penjelasan. Tuh. Kemudian yang ketiga itu pengetahuan bahasa, teman-teman ya. Kadangkala maksudnya pengetahuan bahasa itu bagaimana? Contohnya penggunaan kalimat efektif. Ya, penggunaan kalimat efektif. Ini yang sering saya ajarkan di anak-anak komunitas binaan saya di Kompak. Jangan suka mengulang-ulang ya, jangan suka mengulang-ulang ketika menulis itu, jangan ada pengulangan kata. Ya. Misalkan contoh nih ya, contohnya hari ini aku ke kampus ya. Kemudian aku pergi ke kantin. Ya. Setelah dari kantin, aku ketemu sama Cinta misalkan. Nah, itu kan bisa kalian padatkan lagi, ya kan? Hari ini aku ke kampus, ya. Setelah itu ke kantin misalkan ya. Dan bertemu dengan Cinta. Jadi ada 2 kata aku yang dikurangi. Nah, keterampilan berbahasa ini harus kalian asah dengan betul-betul. Karena apa? Karena ketika kita menulis opini dan artikel, kita harus menggunakan kalimat itu yang memang mudah untuk dicerna. Jangan bertele-tele, jangan berbelit-belit. Ya. Jangan bertele-tele dan jangan berbelit-belit. Jadi kalau ada pengulangan kata, saya ulangi, kalau ada pengulangan kata dalam satu kalimat, tolong dikurangi, diminimalkan selama masih bisa diminimalkan. Jadi kalau ada 3 pengulangan kata aku, yang sering terjadi itu kata ganti, kemudian konjungsi, paling sering ya. Konjungsi itu dan, yang. Nah, kayak gitu seringkali diulang-ulang itu, teman-teman. Nah, selagi masih bisa dikurangi, kurangi. Padatkan. Ya. Tuh, itu nomor berikutnya ya.
Penjelasan berikutnya. Kemudian adalah ya pengetahuan media massa, teman-teman. Contoh begini, kalian suka menulis artikel tentang tema, misalkan ya tema keluarga, ya tema keluarga. Kemudian kalian kirim misalkan ke Medan Bisnis, ya koran Medan Bisnis ya, atau media online Medan Bisnis namanya. Ya nggak bakal terbit, weh. Kenapa? Dari namanya aja orang sudah tahu. Medan Bisnis korannya. Berarti mayoritas artikel yang dimuat di situ adalah tentang bisnis. Nah, jadi jangan sampai nanti salah kandang gitu. Jadi kalau kalian baca sama halnya kalau kalian nulis apapun itu, mau itu artikel maupun opini maupun itu cerpen, apapun itu, ya kenali dulu medianya. Caranya apa? Ya baca dulu. Kalian carilah, misalkan contoh nih, kalian mengirim artikel ke Waspada. Kalian unduh aja e-papernya Waspada. Atau kalian buka di Google, e-paper Waspada. Kalian bacalah artikelnya. Oh, ternyata kebanyakan artikel di Waspada itu temanya tentang politik dan pendidikan. Ya udah, aku nulis tentang itu di media Waspada. Udah. Kalian buka koran Republika. Udah. Temanya paling banyak tentang apa di sana? Biasanya tentang budaya, kemudian sosial, dan agama. Nah, ya udah kalian garap itu di media itu. Jangan sampai nanti salah kandang. Sering terjadi, mengapa artikel bagus kita, dan tanda kutip ya, artikel bagus dalam persepsi kita nggak dimuat di media? Bukan karena tulisannya nggak bagus, weh. Tapi kalian salah ngirim ke media. Kalian nggak tahu tujuan media itu dibuat untuk apa. Gitu. Nggak tahu. Ya. Ya sama halnya, kalian mau ngirim sembako, ngirim paket misalkan ya, tapi salah alamat. Ya pasti mental gitu. Ya, pasti mental. Nah, itu yang terkait dengan penulisan opini dan artikel ya, tips sederhana. Kemudian berikutnya, Bang punya nggak tips untuk menulis opini dan artikel ya? Kalau saya pribadi, ketika menulis opini itu yang pertama itu saya memilih topik yang lagi ramai dibincangkan. Kenapa? Karena itu akan mudah untuk diterima media. Tips yang pertama adalah pilih topik yang paling banyak diperbincangkan untuk saat ini. Tips yang pertama. Yang kedua, ya kan, kita tinggal mencari argumentasi, ya kan. Kalau bisa berlawanan, harus dengan yang lagi ramai diperbincangkan. Kalau bisa, supaya tulisan kita bisa tembus. Contoh nih, ya kan. Di saat orang-orang banyak menolak, banyak mendukung ini undang-undang perlindungan terhadap perempuan, ya, ada teman-teman ya, ada yang menyimak kasus ini, undang-undang yang baru disahkan, undang-undang mengenai perlindungan terhadap perempuan, ya. Nah, coba kita bertolak belakang dari itu, kalau bisa, ya kan. Kita cari satu pasal yang memang menurut kita itu layak untuk dikritisi dari undang-undang itu akan mudah untuk diterima di media. Dibandingkan kita hanya mengatakan bahwasanya undang-undang ini memang sangat bagus untuk didukung begini. Ya jelas, nama juga undang-undang untuk perempuan. Ya sangat bagus untuk perempuan gitu. Tetapi ada enggak di dalam pasal-pasal undang-undang perempuan itu yang ternyata ya ambigu. Ya. Contohnya nih, ya kan, boleh melakukan, mohon maaf ya, boleh melakukan tindakan asusila selama atas dasar suka sama suka. Ada salah satu pasal yang tersirat menyatakan seperti itu. Wah, ini kacau, gitu loh. Bagaimana sebuah undang-undang melegalkan melegalkan hubungan di luar nikah gitu? Oh, sangat rusak dong. Bagaimana generasi muda kita gitu. Nah, coba kita cari yang di situnya, itu akan jauh lebih menarik dibandingkan kita hanya mengatakan mendukung gitu. Nah, ya. Jadi kalau bisa bertolak belakang dengan sesuatu yang sudah dikemukakan tadi. Atau misalkan terkait dengan kenaikan bahan bakar. Ya. Percayalah, dari total 100 artikel, 50 artikel lebih akan mengatakan menolak kenaikan bahan bakar minyak. Ya. Tapi kita main soft gitu. Kita mengatakan bahwasanya, ya kan, memang sudah sewajarnya bahan bakar minyak mengalami kenaikan sebab sudah sejak lama, misalkan sejak tahun berapa nggak naik, misalkan dari 2 tahun lalu nggak mengalami kenaikan. Hanya saja, kan gitu, harusnya kalian buat penjelasannya, ya kan. Kenaikan bahan bakar minyak juga diimbangi dengan apa? Ya,
dengan misalkan contoh nih subsidi, bantuan atau yang lainnya. Nah, itu perlu gitu. Jadi kita mencoba untuk ini ya, mencoba untuk menjadi penyeimbang kalau bisa. Sehingga tulisan kita tadi pasti akan diterima. Kenapa? Karena kolom di media itu, kolom di media itu bisa ketebak. Yang pertama, redaktur akan mencari artikel yang pro terhadap sebuah permasalahan yang sedang ramai diperbincangkan. Yang pertama, biasanya paling atas pro. Ya. Kemudian yang paling bawah adalah yang kontranya. Nah, tulisan pro sudah begitu banyak, tulisan kontra pasti sangat sedikit. Jadi begitu tulisan kita muncul sebagai yang kontra, maka kita pasti akan terbit. Ini sering saya lakukan, gitu kan. Jadi saya biasanya melawan arus. Saat orang menyatakan A, saya justru mengatakan B, gitu. Tujuan saya memang ingin membenturkan tadi. Nah, tapi dengan argumentasi yang tepat, gitu. Nggak asal ngomong, gitu. Nah, mau artikel atau opini, konsepnya sama, ya. Silakan pilih topik yang lagi rame, tapi kalau bisa Anda mengambil dari sudut pandang yang berbeda. Apa topik yang lagi rame sekarang diperbincangkan? Nah, selain undang-undang itu tadi, undang-undang perempuan itu tadi, kenaikan BBM, 2 topik itu kan yang lagi rame, sama periode 3 jabatan, ya 3 tahun, ya. Itu juga layak untuk diangkat. Coba kalian pilih topik-topik yang seperti itu, silahkan dipilih, tapi dengan sudut pandang yang berbeda, angle-nya berbeda. Jadi kalian jangan hanya mengiyakan aja gitu. Buat kontranya kalau bisa. Karena yang miskin dari negara kita itu saat ini adalah kritikus. Jadi kita hanya menyatakan mendukung, tapi mengkritiknya kita nggak berani. Gitu. Itu ya harus disadari oleh teman-teman semuanya. Oke, itu sekilas terkait dengan beberapa hal, opini dan artikel ya. Ada lagi yang kurang jelas dari penyampaian saya yang ini, kalau seandainya tanyakan. Saya udah langsung main umpan gitu ya, teman-teman ya. Jadi dari saya lempar ke kalian, kalau seandainya ada yang kurang jelas langsung tanya gitu. Jadi lagi menunggu nanti ada sesi tanya jawab gitu ya. Tadi sudah ada beberapa orang yang merespon, itu kan nanti sudah ada catatan dari kakak-kakaknya. Ayo, ada pertanyaan, pernyataan, keluhan, hujatan, cacian, maupun makian, ayo saya. Ya, ada W. 3, 2, 1. Ada. Tes. Masih ada orangnya kah ini, W? Yuk, teman-teman CKB. Ya, silakan kalau seandainya ada, atau saya sudah cukup jelas sekali ngasih penjelasannya, W. Ya, bahagia kali, W, kalau sumpah, W. Kalau udah jelas sekali, bahagia kali, W. Berarti nggak goblok-goblok kali aku ngasih materi, W. Ya. Oke ya. Saya ingin bertanya nih, Bang. Oh, boleh. Nah, gitulah ya kan. Jadi biar saya jangan mikir saya pintar kali gitu loh, ya kan. Saya juga ada bodoh-bodohnya, W. Ya. Ini, Bang, saya ingin bertanya. Lantas gimana ya berita yang tadinya isinya judulnya tuh clickbait gitu, dia kayak berbohong lah gitu. Apakah kalau berita judulnya contohnya yang seperti abang bilang tadi, beritanya itu sampah gitu, nggak ada informasinya sebenarnya, dan kalaupun ada itu bohong gitu, sebenarnya yang biasa-biasa aja, apakah kalau berita yang bohong itu tetap bisa dibilang menjadi artikel? Oke, ya. Kalau kita di dunia berita online ya kakak ya, mereka mendapatkannya dari PPC kak. Jadi mereka mendapatkannya dari pay per click. Jadi ketika kakak ngeklik, ya kan, itu bisa mendapatkan penghasilan bagi penulisnya itu sendiri gitu. Jadi sekali ngeklik, semakin Anda sering ngeklik, ya kan, itu semakin terus masuk pendapatan bagi orang yang membuat berita itu. Makanya sering dia membuat beritanya seperti itu tujuannya, meningkatkan viewers, meningkatkan pembaca. Nah, masalah tadi, Bang, bagaimana dalam pandangan Bang terkait dengan tulisan tadi? Apakah itu masuk dalam kategori artikel? Saya katakan masuk. Ya. Karena itu artikel. Tetapi mohon maaf, artikel sampah, titik, gitu ya.
Jadi Anda harus bedakan ya. Bedakan antara, kan kita tidak menafikan ya, kualitas ya itu berbeda dengan kuantitas. Tulisan di website, tulisan yang beredar di media online ya banyak. Tetapi kita harus bisa memilah mana tulisan yang berkualitas dan mana yang tulisannya mohon maaf sampah gitu. Ya. Jadi tolong lain kali kalau Anda mau baca-baca artikel jangan lagi yang mengklik yang nomor 3 keajaiban, nomor 7 ini ya kan. Enggak usah diklik lagi sumpah Itu cuman nguntungin yang membuat artikel ya. Nah, cari judul-judul yang elegan. Yang kedua, lihat nama medianya. Lihat nama medianya. Ya, kalau kalian mau cari berkualitas itu lihat juga nama medianya. Jangan ambil contoh nih ya kan. Nama websitenya misalkan ya danisukma.com misalkan ya kan, atau cicimiut.com gitu ya. Itu tuh nggak kredibel dia. Itu orang beli domain, kemudian dia membuat berita, kemudian diposting sendiri, ya kan? Orang ngeklik dia dapat untung. Tapi jadi mereka nggak paham kaidah etika jurnalistik itu nggak paham. Nah, ya kalau kalian mau baca seperti itu kemudian tertipu, ya kesalahannya di kalian. Ngapain kalian ngeklik ya situs-situs yang abal-abal? Coba kalian ngeklik misalkan contoh kompas.com, republika.com, misalkan ya, atau analisadaily.com, misalkan ya, jelas mereka itu ada namanya kode etik jurnalistik. Jadi mereka tidak boleh memberitakan sesuatu yang sifatnya itu asal gitu. Ada delik pers, Jadi kalau mereka memberitakan yang nggak sesuai dengan kaidah jurnalistik, ya, maka wartawannya itu kita berhak untuk menuntut. Tapi kalau blog biasa yang kalian klik, kalian menuntutnya sama siapa, Nggak ada, ya, kan nggak tahu siapa yang punya itu, kita nggak tahu, gitu, ya. Nah itu yang perlu untuk dikatakan. Apakah itu masuk kategori artikel? Masuk Kak, itu artikel titik, sudah. Tapi artikel sampah itu aja bedanya, ya. Itu artikel sampah gitu. Ya sama halnya dengan gini ya kan, Bang, nasi kalau udah basi apakah itu makanan? Makanan kan? Ya makanan, tapi makanan sampah kan? Ya kan gitu simpelnya kan, ya. Tapi makanan sampah gitu. Jadi kalian harus bisa memilah mana makanan yang layak untuk dimakan dan mana makanan yang layak untuk dibuang gitu. Bisa dipahami Kak Maisarah? Bisa, Bang. Ya, makasih ya, Bang. Oke, bisa ya. Alhamdulillah kalau bisa. Oke. Bang, saya Maya Ambaria dengan nama cantik Polaris, izin bertanya Bang, misalnya nih Bang, dalam penulisan artikel yang ramai diperbincangkan, namun kita tahu berita itu dari luar sehingga kita harus mencari fakta apa yang sedang terjadi. Otomatis kita juga harus mencari fakta-fakta ini dari berita yang telah disampaikan oleh orang lain. Jadi, apakah kita masih bisa menulis artikel dengan topik yang sama? Lalu bagaimana caranya agar tidak terjadi plagiasi? Oke, pertanyaannya bagus nih ya. Kedengaran suara saya kakak-kakak? Saya takutnya soalnya saya itu pakai ini pakai Telkom ya kan, Telkomnet jadi agak susah jaringannya ya. Baik ya. Ini teman-teman terkait dengan apakah kita bisa mengangkat berita yang dia beritanya dari luar? Bisa ya. Lalu kita mengambil sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari media-media yang sudah ada. Caranya ada teknik pengutipan ya. Misalnya contoh ya kan mengutip detik.com ya atau mengutip dari ini. Nah, kita nggak akan kena unsur plagiat gitu. Selama kita mencantumkan sumber kutipan. Nah, kemudian yang kedua, kita jangan copy paste dong bulat-bulat beritanya. Kita hanya mengambil beberapa data untuk mendukung tulisan kita. Kemudian dikembangkan dengan bahasa kita sendiri gitu. Jadi kita nggak boleh salin bulat, itu nggak boleh. Ada kaidah pengutipan. Ya sama kayak kalian nulis skripsi, seperti kalian nulis makalah, sama kalian seperti menulis jurnal, itu ada teknik pengutipan. Kalau kalian mau nanti bisa saya kirim teknik pengutipan dan pembuatan data pustaka, itu ada filenya sama saya. Barangkali itu juga bisa bermanfaat untuk nulis skripsi kalian, termasuk nulis berita. Jadi ada teknik pengutipan. Nah, kalau kalian sudah mencantumkan sumber kutipan, maka itu tidak masuk kategori plagiat. Yang plagiat itu apabila kalian kopas berita bulat-bulat, kemudian kalian akui berita itu sebagai hasil liputan kalian sendiri, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Jadi kalian mengutip satu paragraf, misalkan, kemudian kalian kembangkan dengan bahasa kalian sendiri.
Nah, itu boleh. Ya. Itu penjelasan punya si apa tadi namanya? Si Polaris ya. Oke. Bisa dipahami kira-kira Polaris? Adakah Polaris? Ada? Aduh, enggak ada kayaknya. Ini nama cantiknya apa sih Kak lu? Kok ada Polaris gitu? Halo? Dengar suara saya teman-teman? Halo? Halo? Halo Bang, Kedengar suara saya? Kedengaran, Bang. kedengaran Bang. Iya. Ini nama cantiknya apa? Kok ada Polaris itu? Nama cantiknya apa aja? Nama-nama apa ini, Weh? Nama cantik CKB sekarang menggunakan nama-nama apa? Kakak-kakak. Nama-nama nuansa langit Bang. Oh, nama-nama luar langit. Saya dulu Mitu nama cantiknya, Weh. Masih ingat kan, Weh? Padahal 12 tahun yang lalu, Weh. 17 tahun yang lalu, Weh. Ya. Tapi sampai dengan sekarang saya masih ingat nama cantik saya, Weh, Mitu. Nah, tuh, ya. Jadi hal yang remeh tapi saya masih ingat karena itu adalah pemberian, ya. Itu kehormatan, ya. Jadi jangan ini ya, jangan sama kayak Bang Latif. Bang Latif itu sudah puluhan tahun yang lalu dikasih nama Paman Gober. Sampai sekarang dia masih ingat nama cantiknya Paman Gober, gitu loh. Ya. Teman-teman tahu lah tokoh apa itu? Tokoh di ini kartun ya. Ya. Kartun Donald Duck, Paman Gober ya. Jadi itu teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan mumpung masih ada kesempatan untuk menzalimi saya sebelum kalian saya zalimi ya. Silakan, ayo. Ya. Ya, kayaknya Kak Luh ini Kak Miza ini ketawa aja pokoknya kan. Betul ya. Manusia sebiji ini ya kan, nggak tobat-tobat dari dulu. Ya Kak, belum tobat saya Kak ya. Ya. Ada Yuk, pada teman-teman adik-adik. CKB. Ayo, mumpung kalian masih bisa menjalimi saya, tolong ya, saya hari ini saya butuh dijalimi supaya saya nambah pahala, ya. Nanti gantian kalian yang berpahala ketika saya zalimi, ayo. Ada any question, ada pertanyaan, pernyataan, keluhan, hujatan, cacian maupun makian, ayo silakan maki-maki saya, ayo. Izin Bang. Apa itu Kakak? Teman-teman siapa mungkin lagi memikirkan pertanyaan. Boleh nggak saya nanya juga Bang? Oh boleh, boleh aja Kak. Ya. Mau nanya apa Kak? Kenapa saya jelek Kak? Nggak apa-apa Kak. Enggak Bang, tadi kan Abang mengatakan untuk mendukung argumen itu harus ada sumber gitu kan Bang? Aduh. Apa Kak? Tadi apa? Kalau kita mau buat opini kan Bang, harus ada sumber biar mendukung argumen kita gitu kan. Nah, itu menurut Abang kira-kira sumber yang layak bisa kita ambil gimana Bang? Apakah harus yang kayak Abang bilang tadi kayak media dari Kompas, kayak gitu kah Bang? Atau kayak mana? Iya. Secara ideal tentunya media-media yang kredibel ya kan. Misalkan contoh kalian mengutip pendapat menteri yang dimuat dalam koran Kompas misalkan ya kan. Jadi itu kredibel. Jadi kalaupun nanti mohon maaf nih tulisanmu ada yang menyangkal ya kan itu sudah kamu kutip duluan dari Kompas. Jadi mohon maaf ya kan, ini pendapat ini bukan pendapat saya, tetapi saya mengutip dari media yang sudah kredibel Kompas. Jadi kamu bisa seolah kamu sudah mengikuti kaidah jurnalistik gitu loh. Bahwasanya ini nggak asal comot lah aku ada sumbernya loh, valid loh gitu loh. Nah, atau yang kedua kamu bisa wawancara langsung dengan narasumber, boleh. Dengan catatan pada saat kamu melakukan wawancara, kamu juga harus punya pertinggal ya, jangan pula kamu wawancara tapi kamu nggak ada pertinggal. Jadi nanti ketika saya waktu itu nggak ngomong kayak gitu, mampus kamu kan, ya mampus kamu nggak kamu ya. Ini bukan omongan saya ini. Makanya kalau kalian nanti bisa liput ke sebuah daerah atau liput kepada narasumber, bawa rekaman jangan hanya menulis, hajab ya, gitu loh, hajab. Tapi kalau ada rekamannya, dia komplain ya kan. Saya tidak pernah berbicara seperti ini. Mohon maaf Bu, ketika saya melakukan wawancara saya ada rekamannya.
Mau ngomong apa dia? Ya. Tapi kalau kalian hanya mengandalkan tulisan dan nggak ada rekaman otentik yang suara dia, ya, itu kalian bisa ini ya, bisa bermasalah bagi kalian gitu. Ya lain kali kalau kalian pokoknya kalau liputan kemanapun, upayakan ada bukti rekaman, ya. Upayakan itu. Entah tape recorder, entah menggunakan HP rekamannya, silakan kalian lah. Yang penting ada dan disimpan. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian mengalami gugatan terhadap berita yang kalian sampaikan tadi, ada bukti fisik. Nah, jadi dia nggak bisa lagi untuk melawan. Gitu. Ini pembelajaran buat semua adik-adik yang ada di sini. Bisa dipahami, Kakak? Halo? Kedengaran suara saya, We? Jaringannya luar biasa, We. Kedengaran, Bang. Halo, Bang. Ngajak gaduh, We, jaringannya, We. Sumpah, We. Soalnya saya tinggalnya ini di Mencirim, entah masuk peta entah enggak, We. Jadi jaringannya luar binasa, We. Ya. Oke, ada lagi yang mau nanya, We. Itu tadi pertanyaan dari kakak kita. Ada lagi yang mau nanya? Silakan, monggo. Saya persilakan. Ayo. Ya, teman-teman. Adik-adik, ya adik-adik yang baru, ya kan, nanya aja. Ya. Buat teman-teman juga, barangkali nanti ada yang mau, hari ini saya akan ada acara apa ya, silaturahmi lah gitu, buat adik-adik. Mumpung saya di Medan, saya biasa di Tanjung Pura. Kalau adik-adik mau nanti bisa datang ke ini ya, ke apa kita nanti ngumpulnya di mana? Iya, ayam cabai hijau ya, ayam cabai hijau di Jalan Sunggal, jam 5 nanti ada ketemu teman-teman penulis ya. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang mau datang belajar nulis, bahkan langsung saya ajari bagaimana cara mudah untuk tembus ke media massa, ya boleh nanti datang ke ayam penyet cabai hijau di Jalan Sunggal, ya. Nomor HP saya minta aja nanti sama kakak-kakak panitianya, nanti biar saya carikan tempatnya gitu di sana, jadi bisa ngumpul entah 1 orang, 2 orang, nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak, ya. Silakan ya. Kalau mau ngumpul di sana boleh jam 5 sore ini acara buka bersama penulis ya, buka bersama penulis. Jadi teman-teman yang mau datang boleh nanti ke situ, ya. Selain Kompak juga ada beberapa teman-teman di luar komunitas Kompak yang juga datang. Jadi silakan kalau adik-adik mau datang, mau belajar langsung boleh, nanti hubungi aja kakak-kakaknya supaya dikomunikasikan ke saya atau hubungi nomor saya langsung ya. Teman-teman juga boleh. Supaya nggak terhenti sampai dengan di sini. Habis ini soalnya kalian ada tugas dari saya, we. Atau ini nomor saya, nanti kalian bisa lah komunikasi sama saya. Nah, kalau saya itu selain ini ya teman-teman ya, udah saya tapping nomor saya. Adik-adik kalau mau konsultasi di bidang apapun ya, bukan hanya di bidang jurnalistik ya, silahkan konsultasi. Yang penting jangan malam hari, itu aja lah. Karena malam hari tentunya kan sudah beda lagi rutinitasnya untuk keluarga ya teman-teman ya. Ya kalau masih siang, misalkan mau sharing, Bang, boleh menyampaikan sesuatu gitu, atau Bang mohon arahannya Bang, boleh ya, nanti silakan aja sama saya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, We? Silakan. Ini saya menyampaikan materi, saya memang modelnya nggak suka ini ya, nggak suka belibet ya. Saya modelnya langsung sampaikan materi, kalau ada yang nanya syukur, kalau nggak ada ya udah mampus itu, ya kan? Nah, pokoknya pemateri yang baru-baru itu kan saya dari dulu, ya. Ada teman-teman ya. Karena saya dulu waktu S1-nya juga tukang demo ya. Saya pernah beberapa kali ikut demo ya. Kemudian saya juga termasuk Mapala mahasiswa paling lama ya. Tamat S1 6 tahun, itu pun karena dipaksa sama dosen. Jadi dosen pembimbing yang nyuruh tamat, bukan saya niat tamat ya. Tapi saya dikutuk jadi dosen, ya udahlah nggak apa-apa. Saya ikhlaskan aja. Makanya kalau ditanya kerjaanmu apa, Dan saya jawab ya kan, pekerjaan sehari-hari tukang update status Facebook, pekerjaan sampingannya jadi dosen. Ayo teman-teman silakan ya, teman-teman. Ya.
Ada yang mau nanya, we, mumpung masih ada kesempatan untuk menzalimi saya, karena habis ini penderitaan kalian baru akan dimulai, we. Ya. Kak, yang pembicara yang lain ada ngasih tugas sama mereka, Kak? Ada, Bang. Kak Miza, pembicara yang lain ada ngasih tugas sama mereka, Kak Miza? Ada, Bang, ada. Ada. Siapa yang ngasih tugas? Siapa? Rata-rata Bang ngasih tugas semua sih, Bang. Oh ya. Ada esai, ada nyuruh buat. Kak Maya kan kemarin esai kan? Iya, sebelum Abang. Kapan? Iya, Kak Maya kan. Kak Maya itu dosen juga di Universitas Gunung Jati, dia ya kan. Di Jawa dosen dia. Apalagi materi yang mau disampaikan? Kak Wahyu Wijiastuti udah mau dia jadi pembicara? Siapa, Bang? Wahyu Wijiastuti yang kemarin katanya mau jadi pembicara, udah mau beliau jadi pembicara? Dosen EBS, dosen EBS. Kurang tahu, Bang. Mungkin masih dikonfirmasi. Udah Bang, udah jadi pemateri kemarin Bang. Udah, oke. Berarti udah aman ya, Kak Wahyu Wijiastuti ya. Wahyu Wijiastuti juga dulu mantan ketua umum Kompak gitu ya. Jadi termasuk keluarga Kompak dia dulunya. Baik, silakan adik-adik ada yang mau ditanya teman-teman. Ayo silakan mumpung masih bisa we. Nanti kalau udah saya yang ngasih tugas, ya kan kalian akan menderita we. Sumpah. Dah, tanya tuh sama kakak-kakak yang sudah mengalami penderitaan setelah masuk di materi yang saya berikan, ya. Ada. Ya, saya itu nampaknya baik hati gitu. Aslinya luar biasa we, horror we, sumpah. Ada. Ayo silakan adik-adik. Nggak ada. Weh, kayaknya nggak ada nih, Kak. Udah paham semua nih, Kak. Oh ya, alhamdulillah kali pun ya. Senang kali saya, weh. Ya, teman-teman tanya aja sama Abang. Ada total 21, 20 lah, 20. Kakak-kakaknya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kayaknya seniornya di sini ya. Iya, Kak. Kak Miza ada 4 seniornya di sini. 5 ya? 1, 2, 3, 4. 4 ya, Kak ya? Ada Teluh Cinta, Almiza, kemudian Cinta Molida sama Rahel. Ada lagi senior dan kreatif yang di sini yang merasa senioren, we. Yang angkatan 3. Enggak ada. Suci, Bang. Oh, Suci ya. Oke. Dalam menulis artikel apakah ada batasan penulisan jumlah kata dalam artikel, Bang? Oke. Standar sih biasanya kalau untuk artikel di media massa itu sekitar 3 halaman kuarto. Ya, 3 halaman kuarto. Berarti sekitar 1000 kata dengan spasi lah maksimal itu ya. Maksimal 750 kata sampai dengan 1000 kata dengan spasi. Sekitar segitu jumlah katanya. Nah, karena nanti habis ini tugas kalian itu buat artikel we. Ya. Habis tugas kalian itu buat artikel. Tugasnya itu artikel atau opini lah. Boleh pilih salah satu, boleh artikel, boleh opini, nanti dikirim ke saya ya, nanti dikirim ke saya. Nah, nanti biasanya kita bedah habis dikirim baru nanti akan dikirim ke media massa nantinya gitu. Itu dia teman-teman. Cin, dirimu masih ada di dalam, Cin? Cinta, Asbi, Iya Maulida? Bang, masih Bang. Nanti adik-adik ini waktu setelah mereka ngirim artikel, nanti di ini, Cin, dilibatkan untuk kegiatan bedah karya aja, Cin. Contohnya digilir minggu ini 3 orang, minggu depannya 3 orang dibedah artikelnya, terus diajari cara ngirim ke surat kabar ya, Cin ya. Iya Bang. Nanti laporannya kirim sama aku, Cin ya. Iya Bang. Ya. Enak kan, ya, main perintah aja bukan, kan? Itulah ya. Ya. Pokoknya si Cinta tuh terzalimi lah pokoknya, ya, terzalimi dia pokoknya. Sabar gitu. Sabar ya, Cin ya, berpahala kok, Cin, untukmu, Cin. Ya.
Jadi gitu teman-teman semuanya ya. Nanti digilir itu ya teman-teman. Saya minta sama si Cinta. Jadi nggak cuman kalian ngirim tugas, tapi kalian nanti akan diajari cara ngirim karya ke surat kabar. Kemudian dibedah karyanya. Nanti akan dibedah sama salah satu penulis dari Jawa ya. Kampus mana sih Pinkah, Cin? Alma-Ata ya? Iya Cin, Bang. Iya ya, Bang. Alma-Ata. Dan nanti kalian akan dibedah karyanya sama binaan saya ya di komunitas. Itu ada si Cinta sama si Vinka ya. Vinka itu dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Dia memang spesialis penulisan artikel ya teman-teman. Jadi tulisan artikelnya sudah banyak yang terbit di bidang masa. Nanti akan diagendakan, digilir sama Cinta. Nanti saya minta laporannya gitu. Nah supaya apa? Supaya nggak sia-sia kalian ikut pelatihan ini setidaknya tahu cara kirim karya ke media massa. Jadi nggak cuma teori, ada prakteknya. Nanti dibedah sama Cinta laporannya. Biasanya Cinta tuh melaporkan itu artikel sebelum dibedah, kemudian artikel yang sesudah dibedah, kemudian bukti pengiriman ke media massa. Biasanya dibuat seperti itu sama Cinta, terprogram dia. Buktinya itu nanti screenshot pengiriman. Nah nanti biasanya saya minta sama Cinta seperti itu. Nah nanti ini yang saya serahkan kepada BPH. Sebagai tolok ukur ya teman-teman, tolok ukur untuk ininya, tolok ukur bahwasanya kalian telah mengikuti kegiatan ini dan ada portofolio atau buktinya gitu ya. Nah nanti yang nggak ngirim ya jadi catatan gitu, itu aja sih gitu. Nanti waktu kelulusan biasanya saya kalau ada kesempatan datang sih gitu. Tapi kalaupun nggak datang, biasanya saya bisi-bisi gitu kan. Saya minta tolonglah nama-nama ini tolong diluluskan gitu sama senioren yang datang. Jalur belakang sih gitu. Karena nama-nama ini sudah ada karya di media atau kemarin waktu pelatihanku ada yang kemampuan penulisannya bagus gitu. Nah, biasanya situ saya ada sampaikan sama orang yang datang yang memang saya kenal gitu. Dan mereka itu biasanya ini lulus lah gitu, ini lulus lah, ini nggak lulus lah gitu. Nah, itu dia. Oke, ya. Jadi untuk adik-adik tugasnya itu nanti kalian boleh membuat satu artikel atau opini. Dan temanya saya buat bebas ya, kecuali tips. Saya ulangi, tema bebas kecuali tips, nggak boleh tips. Karena apa? Sangat jarang media cetak itu menerima tips, ya. Contohnya cara mudah menulis skripsi, misalkan nggak sangat jarang, ya. Sangat jarang. Topik-topiknya silakan, politik, sosial, agama, budaya, boleh. Silakan. Pendidikan, boleh. Tapi bukan tips, ya. Jadi ada masalah yang dihadapi, kemudian solusi yang Anda tawarkan. Nah, konsepnya seperti itu. Untuk adik-adik yang ada di sini. Nanti tulisannya minimal itu 3 halaman kuarto, 1,5 spasi, Times New Roman. Saya ulangi, ya. 3 halaman kuarto, 1,5 spasi, Times New Roman. Sudah. Waktunya itu saya minta 10 hari lah. Saya rasa udah cukup lah 10 hari dari sekarang, maksimal. Cin, dirimu catat ya, Cin ya, itu ya, Cin ya. Iya Bang. Ya, waktunya 10 hari, Cin. Nanti tagih untuk adik-adik yang datang hari ini, Cin. Siapa-siapa aja yang datang hari ini, ya, kamu screenshot aja, Cin. Oke Bang. Nanti udah kamu screenshot, Cin. Bentar Bang, lagi di SS Bang. Ya, yang hadir kamu screenshot. Nanti kirim ke saya juga, Cin. Ya. Jadi kalau saya memang terprogram ya teman-teman ya, ketika saya membuat pelatihan, yang tahun lalu juga kan saya masukkan ke grup WA kan. Iya Bang. Ya, kan? Nah, kita latihannya di grup WA kan, bedah karya siapa yang dikirim. Tuh, tahun lalu ditanya kirim karya ke media, itu saya serahkan sama Cinta gitu tahun lalu. Nah ini kali ini si Cinta yang saya berikan amanah untuk menangani lah, karena saya anggap nggak lagi fasenya saya untuk langsung terjun ke lapangan gitu. Sudah ada kakak kalian yang ada di dalam gitu loh. Nah nanti mungkin yang 4 orang tadi dilibatkan, Cin, kalau mereka ada waktu gitu. Kalaupun enggak ya kan. Karena memang di sini yang aku yang dalam tanda kutip ya, Cin ya, yang perpanjangan tangan diriku adalah dirimu di beberapa kegiatan, ya dirimu yang akan menangani ini gitu loh. Aku harap sih bisa dirimu pegang gitu, karena sejauh ini
dari segi kapasitas dan kapabilitas kerja bisa diandalkan dari ini gitu. Ya. Iya, Bang. Oke ya. Nanti dibantu Vinka, Cin. Nanti dibantu Vinka. Nanti kamu bilang aja, Vin, kita dapat tugas dari Bang Dani untuk ngajari anak-anak kreatif nulis artikel. Targetnya tembus di media massa, Vin, gitu aja. Ya, targetnya tembus di media massa. Jadi nanti kita yang menentukan di media massa yang cocoknya di mana gitu. Oke, Bang, ya. Karena kita, pokoknya kalau di materi saya selalu ada target, Weh. Saya nggak cuma sekedar mengomentari. Contohnya gini, ada karya-karya kalian masuk sama saya, kemudian dikomentari, dibalikkan. Habis itu dibalikkan buat apa? Nah, nggak mau saya kayak itu saya. Jadi harus ada karya dikasihkan ke saya, kemudian dibedah, kemudian dikirim ke media. Pokoknya sampai ada yang terbit baru saya anggap udah nggak usah dilanjutkan lagi, Cin. Misalnya contoh nih, total ada yang hadir hari ini ada 15 orang. Di antara 15 orang itu ada 4 orang, misalkan udah terbit di media. Kalau kemudian mau dilanjutkan silakan, mau nggak dilanjutkan silahkan. Gitu konsep saya seperti itu. Sama seperti kemarin, kan ketika udah ada yang terbit di media kan nggak saya lanjutkan lagi kan, Cin kan? Nggak ada saya rongrong lagi kan? Saya nggak bilang, weh lanjutkan gitu, nggak ada kan? Gitu, nggak. Gitu. Karena apa? Misi saya sudah tercapai. Bahwasanya dalam satu angkatan itu ada setidaknya 3-4 orang yang tulisannya terbit di media dari materi yang saya berikan. Itu konsepnya. Nah, kali ini juga gitu. Ya. Dari 15 orang yang hadir, paling tidak ada sekitar 2-3 orang yang terbit di media. Udah. Gitu. Nggak muluk-muluk saya, nggak mengharapkan 15-nya terbit, itu nggak mengharapkan. Kalau bisa syukur. Kalau nggak apa-apa. Gitu. Oke, jelas ya arahan dari saya ya. Oke, adik-adik, kira-kira bisa dipahami. Ada saya panggil satu-satu nih kayaknya nih. Ini sampai jam udah habis waktu saya ya. Oke ya. Itu yang perlu saya sampaikan untuk adik-adik semuanya ya. Saya panggil satu-satu aja. Mohon maaf kalau senior bilang ya angkatan 33 Bang gitu ya. Anissa Azhara ini angkatan CKB, ada orangnya? Panggilan pertama untuk Anissa Azhara dari Munte. Kedengaran suaraku, B, teman-teman? Kedengaran, Bang? Kedengaran, Oke. Bang. Oke ya. Oke, ada. Putus. Oke, saya panggil dulu. Anissa, ada Anissa Azhara dari Munte? Hadir, Kak. Oke, hadir ya. Kalau enggak, maksudnya biar ditendang sama adminnya, jadi enggak dimasukkan program ya. Ya, biar juga nanti ada catatan gitu loh. Audrey Butar-Butar, ada orangnya? Hadir, Kak. Oke. Ayu Salsabila, ada orangnya? Hadir, Bang. Oke. Egi Oktari, ada orangnya? Egi Oktari, ada orangnya? Itu Audrey, Bang. Saya pakai dua peran, Kak. Oke. Hafizna Irasa? Saya, Kak. Oke. Henry MC Barani? Ada, Bang. Oke. Maya Ayanti? Ada, Bang. Putri Yasmin? Ada, Bang. Salamah Harahap? Salamah Harahap. Kalau seandainya mic-nya bermasalah typing. Hadir, Bang. Oke. Kemudian Siti Maisarah. Hadir, Bang. Oke. Kemudian Susi Lestari Sembiring. Hadir, Bang. Ulfa Hairiah. Hadir, Bang. Yohana Octavia. Hadir, Bang. Oke, Yuli Amalia. Hadir, Bang. Oke, baik ya. Berarti sudah ada semua. Nah, jadi dia tugasnya, saya ulangi lagi ya teman-teman, tugasnya adalah tadi ya teman-teman ya. Tugasnya adalah membuat opini atau artikel. Sudah, nanti silakan dikirim ke Kak Cinta Maulida Asbi. Minta nomornya sama kakak-kakak yang di atas ya. Batas waktunya adalah maksimal 10 hari dari sekarang. Kemudian nanti akan digilir sama Kak Cinta. Minggu ini siapa yang dibedah karyanya, minggu depan siapa yang dibedah karyanya, gitu modelnya. Sudah. Nanti setelah itu diajari bagaimana cara ngirim karya ke surat kabar. Kemudian yang kedua, Bang, kalau seandainya karya saya belum dibedah, boleh nggak saya mengikuti kegiatan bedah karya yang dilakukan oleh Kak Cinta? Boleh, ya.
Boleh, tapi tidak diwajibkan. Yang diwajibkan untuk mengikuti bedah karya adalah Anda yang terpilih karyanya untuk dibedah oleh Cinta Maulida Asbi. Ya, teman-teman. Adik diperhatikan, tugas dari saya adalah itu. Karena saya tidak mau di materi saya ini kita hanya sekedar cakap-cakap tanpa ada hasil gitu. Dan kalau bisa nanti dibuat ya kan, penulis merupakan mahasiswa Universitas Negeri Medan bergiat di pers mahasiswa kreatif Unimed gitu, dibuat seperti itu nanti di biodata ya. Yang perlu silakan saya untuk selanjutnya saya kembalikan kepada kakak-kakak moderator dari untuk menyudahi kegiatan ini barangkali. Saya kembalikan kepada kakak moderator. Baik, terima kasih Bang. Untuk CKB mungkin ada yang mau ditanyakan atau tidak paham dengan tugas dari Abangda, boleh ditanyakan. Baik, untuk tugasnya itu saya ulangi, membuat artikel atau opini dengan tema bebas, tetapi tidak dengan tip, minimal 3 kuartal, 1,5 spasi, terus jenis fontnya Times New Roman, 10 jangka waktunya 10 hari. Benar kan, Bang? Ya, benar, ukuran hurufnya 12 kan. Nanti mereka buatnya ukurannya 16 gitu ya, biar banyak gitu kan. Ya. Oh, ya, ukurannya 12. Ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan teman-teman untuk tugasnya? Tidak ada ya, mungkin sudah jelas ya. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita bisa sesi dokumentasi lagi Bang. Untuk teman-teman semua harap on cam agar kita melakukan sesi dokumentasi bersama pemateri. Yuk, mana nih? Hafizna, Irasa, yuk on cam yuk. Susi, Yuli, terus ada Putri Yasmin. Yuk on cam yuk. Untuk sesi dokumentasi bisa diambil alih oleh Kak Cinta. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita ambil dokumentasinya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, mungkin yang belum on cam bisa menyalakan kameranya dulu. Oke, kita ambil dokumentasi yang kedua ya. Mungkin bisa ganti gaya. 1, 2. Kreatif yuk. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Cinta. Terima kasih juga untuk Abangda pemateri, Abangda Dani. Terima kasih untuk hari ini. Ilmunya, pengalaman-pengalamannya. Semoga untuk kami semua sebagai teman-teman CKB dan kami juga sebagai kru mendapatkan banyak pelajaran. Sekian dari PJTD kami hari ini. Apabila Abangda ingin keluar, sudah bisa Bang. Oke ya, aku pamit ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman keluarga kreatif ya yang sudah mengundang saya untuk berbagi pengalaman ya. Semoga ada manfaatnya dan semoga kalian bisa termotivasi untuk menjadi insan pers yang lebih baik sesuai dengan motto kita menara api pendidikan. Maka jadilah generasi-generasi terdidik yang dapat menghasilkan tulisan yang mencerahkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers. Ya. Untuk CKB jangan keluar dulu ya. Oke, sebelum mengakhiri PJTJ hari ini, kita akan melakukan post test. Untuk operator bisa dikirim link post testnya.
Oh ya, untuk teman-teman yang belum mengisi absen, bisa diisi absennya juga sekalian ya. Untuk link post-test sudah ada di chatroom. Waktunya selama 5 menit. Ini 11.44. Maka post-test sampai 11.59.